Welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Petualangan Luffy di pulau masa depan Egghead sepertinya akan segera berakhir, dan pulau selanjutnya yang akan dituju adalah pulau para raksasa Elbaf. Hal itu dikatakan oleh Dr. Vegapunk di chapter 1090 lalu, di mana jalan terbaik untuk kabur dari pasukan angkatan laut adalah menuju pulau Elbaf. Nah, dengan begitu sudah hampir dipastikan bahwa setelah arc Egghead ini kita akan memasuki arc Elbaf, sebuah arc yang digadang-gadang akan sangat seru. Di sini Mimin malah melihat bahwa Elbaf akan menjadi arc yang sangat penting dalam cerita One Piece, atau bahkan jadi arc terpenting, karena akan mengungkapkan hal-hal besar yang selama ini menjadi misteri. Nah, kira-kira misteri apa aja yang akan terungkap di Elbaf? Mari kita bahas dari poin yang pertama. Ya, pertama adalah tentang identitas asli Joy Boy. Joy Boy adalah sosok yang meninggalkan harta One Piece di Laugh Tale. Hal itu dikatakan oleh Roger saat sampai di pulau terakhir itu. Lalu para fans meyakini jika Joy Boy bukanlah sebuah nama, tetapi sebuah gelar ataupun sebuah julukan dari orang yang suka tertawa, suka tersenyum, dan menghibur orang lain. Kemudian di arc Wano, Sunisa menyatakan sudah mendengar suara Joy Boy saat Luffy membangkitkan Awakening Mythical Swanika yang disebut Luffy sebagai Gear 5. Hal itu menunjukkan jika Joy Boy adalah orang yang dulu pernah membangkitkan Awakening Mythical Swanika sama seperti Luffy. Lalu mengapa identitas asli Joy Boy akan terungkap di Elbaf? Hal itu akan berkaitan dengan topi jerami besar yang ada di Mariejoa. Nah, topi jerami besar itu diyakini adalah milik Joy Boy, yang berarti Joy Boy bukanlah orang dengan postur tubuh normal, tetapi bisa seorang raksasa. Jika Joy Boy adalah raksasa, maka sangat mungkin jika identitas aslinya akan terungkap saat petualangan Luffy sampai di pulau Elbaf. Kemudian selain topi jerami besar, ada hal lain yang menguatkan bahwa identitas asli Joy Boy akan terungkap di Elbaf, yaitu mengenai senjata yang dia gunakan. Pada siluet sosok Nika sebelum Luffy tergambarkan seorang prajurit yang memegang dua buah senjata. Salah satu senjatanya terlihat seperti tombak dan satunya seperti pedang. Pada mitologi Nordik ada sebuah tombak sakti yang disebut Ginger. Tombak itu dimiliki oleh Dewa Odin. Lalu pada cerita mitologi itu dijelaskan bahwa Ginger didapatkan Odin dari Loki. Nah, nama Loki sendiri ada di dunia One Piece sebagai pangeran raksasa di pulau Elbaf. Kemudian untuk istilah tombak Elbaf sendiri pernah muncul pada chapter 770. Judul chapter itu adalah Tombak Elbaf, dan di dalam isinya diperlihatkan serangan pamungkas dari raksasa Herudin. Serangan itu bernama Ginger. Nah, mirip bukan dengan mitologi Nordik di atas? Ya, selanjutnya selain identitas asli Joy Boy, arc Elbaf besar kemungkinan akan mengungkapkan misteri abad kekosongan atau Void Century, suatu rahasia yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia selama ratusan tahun. Nah, cara mengungkapkan rahasia Void Century adalah dengan mengungkapkan isi buku-buku peninggalan Ohara. Mungkin akan ada sebuah buku keramat yang benar-benar berisi kesimpulan Profesor Clover dalam penelitiannya untuk menguak misteri abad kekosongan selama ini. Dan secara kebetulan Vegapunk melewatkan buku itu. Atau mungkin buku itu ditulis dengan huruf-huruf poneglyph, yang nantinya Nico Robin lah yang akan mengungkapkan isi bukunya. Ya, tentu kita masih ingat ya bahwa buku-buku Ohara yang berhasil diselamatkan dari Buster Call dibawa ke Elbaf, dan orang yang membawa buku-buku itu adalah para raksasa yang dipimpin oleh Jaguar di Saul. Oke, lanjut. Hal ketiga yang akan membuat arc Elbaf menjadi arc terbesar adalah menjadi lokasi penyimpanan Road Poneglyph terakhir. Iya, keberadaan Road Poneglyph terakhir masih sangat misterius. Menurut Robin, tidak ada petunjuk apapun mengenai hal itu.
Namun tenang, Bang Oda sudah memberikan suatu petunjuk. Hal itu disampaikan pada data Road to Lifestyle volume pertama. Di sana tertulis bahwa ada 3 lokasi yang mungkin menyimpan Road Poneglyph terakhir. 3 lokasi itu adalah Vira, Elbaf, dan Hachinosu. Nah, Pulau Elbaf menjadi salah satu tempat yang mungkin menyimpan Road Poneglyph terakhir. Jadi tentu ada kemungkinan jika kepergian Luffy dan krunya ke Elbaf akan menjadi petualangan untuk mendapatkan Road Poneglyph terakhir. Dan jika memang Road Poneglyph terakhir ada di Pulau Elbaf, maka akan memancing kedatangan para Yonko lain yang juga sedang mengumpulkan Road Poneglyph. Oke, lanjut. Selain semua hal di atas, masih ada satu hal lagi, yaitu Arc Elbaf bisa menjadi bukti kekuatan sejati para raksasa. Ya, selama ini kekuatan para raksasa belum terlalu dijelaskan. Hanya beberapa kasus saja mereka terlihat ikut bertarung. Tapi dalam pertarungan itu mereka malah terlihat tidak terlalu kuat. Nah, menariknya di sini Big Mom pernah menyatakan bahwa jika berhasil menjalin kerjasama dengan para raksasa, maka dia akan bisa mengalahkan pasukan Yonko lain. Big Mom pun akan menjadi Raja Bajak Laut atau Ratu Bajak Laut lah, dan berhasil mendapatkan One Piece di Lifestyle. Namun mimpi Big Mom untuk menjalin kerjasama dengan para raksasa terpaksa harus kandas, karena Lola yang akan dijodohkan dengan Pangeran Loki memilih untuk kabur. Nah, dari pernyataan Big Mom ini seharusnya para raksasa bisa digambarkan punya kekuatan hebat, tidak hanya mengandalkan postur tubuh besarnya saja. Ya, memang sih kita sempat melihat bukti kekuatan raksasa Dory dan Brogy yang dengan mudah bisa menghancurkan kapal bajak laut Kid. Dan tentunya akan sangat menarik jika di Elbaf nanti kekuatan sejati para raksasa akan diperlihatkan. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan kritik, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai sini aja video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!